Bab 1184. Seni Agung Iblis Darah. Kinerja biaya. Kinerja biaya apa? Pregi Dugu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Louis Lu menyeringai, tidak, ahahaha. Pregi Dugu bertanya dengan wajah gelap, ini jelas kata yang tidak baik, kalau begitu, kemana kita pergi sekarang? Mari kita kembali ke ras siluman terlebih dahulu, mumpung ada kekacauan di kota Handing sekarang, kita kembali untuk mendiskusikan rencana. Mereka berdua menaiki sepeda ontel sekali lagi dan mulai berjalan kembali. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin ada yang salah. Di kejauhan, awan hitam memenuhi langit, dan energi iblis yang kental memenuhi seluruh daratan. Dan di bawah awan hitam itu adalah kota Handing. Sungguh energi iblis yang sangat kuat. Louis Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah cantik Pregi Dugu seketika menjadi pucat dan dia menggigit bibirnya yang harum. Mengapa sekarang? Apa yang telah terjadi dengan Hien Song? Louis Lu terkejut dan dia bertanya, Hien Song. Mungkinkah energi iblis ini ada hubungannya dengan Hien Song? Seolah-olah sesuatu tiba-tiba terpikir olehnya, kepala Pregi Dugu berkeringat dingin dan matanya mulai menjadi linglung. Dia menatap kosong ke kejauhan, tiba-tiba berteriak, Louis Lu, lari. Melihat ekspresi gugup di wajah Pregi Dugu, Louis Lu langsung turun dari sepeda ontel dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Jangan banyak bertanya dulu. Pregi Dugu berteriak, kamu percayalah padaku. Ayo kita pergi dulu. Penjara bawah tanah di kota Handing. 3 mayat kurus seperti kerangka tergantung di dinding. Tidak ada yang akan mengenali mereka sebagai paladin suci dari tribunal, jika mereka tidak melihat baju sirah putih. Hien Song melemparkan tubuh Gers ke tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. 4 ahli tingkat alam spiritual termasuk langka di seluruh dunia spiritual. Renal, kamu melakukan pekerjaan yang baik kali ini. Aku pasti akan memberimu keuntungan setelah aku menghabisi orang-orang di luar malam ini. Jika Renal takut pada Hien Song karena Raja Iblis Langit, kini Renal takut pada Hien Song sendiri. Dia merasakan ketakutan yang mendalam terhadap ras iblis. Sejak Hien Song dipotong, dia menjadi gila, menyerap darah para biarawan yang dilihatnya dan bahkan menguras abis Gers yang awalnya akan digunakan sebagai eksperimen. Renal menemukan Ed dan yang lainnya sekarat di pedesaan dan berniat membawanya kembali agar Hien Song dapat menggunakan metode ras iblis untuk menyembuhkan mereka dan mengklaim kredit di tribunal. Namun Hien Song, secara mengejutkan, justru menguras mereka. Tidak hanya itu, Hien Song sekarang menjadi iblis yang tidak kenal kompromi. Hanya dalam waktu 2 hari, seluruh kota-kota Handing telah kehilangan hampir 1/10 dari populasinya. Dan semua orang ini telah menjadi makanan Hien Song. Tidak cukup. Mata Hien Song memerah dan dia bergumam dalam hati, darah ini tidak cukup. Renal, cepat, bawakan aku semua biarawan di kota Handing. Dan, Akademi Handing juga. Dia seperti orang gila, urat kepalanya membengkak, dan matanya tampak keluar dari pupilnya. Segera aku akan dapat mencapai alam roh bumi. Dengan menyerap semua orang di kota Handing, aku pasti akan menerobos ke alam roh bumi. Kaisar Kerajaan Air, tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal. Renal tahu bahwa Hien Song telah menjadi gila. Dalam hatinya, dia sudah hampir tidak normal. Menyerap semua orang di kota Handing. Dari tangan Gers, sebuah buku rahasia terjatuh. Hien Song memungutnya, membukanya dan tertawa terbahak-bahak, teknik pedang penangkal jahat. Aku tidak pernah menyangka bahwa dewa tidak ingin melihatku sia-sia. Sungguh berkah dari surga. Teknik kultivasi ini pasti secara khusus dianugerahkan kepadaku oleh leluhur ras iblisku yang merasakan ketulusanku. Hahaha.
Raja Iblis Langit, kamu ingin memutuskan hubungan antara ayah dan anak, bukan? Ketika aku kembali dari area barat dunia spiritual, itu akan menjadi hari di mana kamu, Soan Dugu, akan mati. Renal sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memandang Hien Song yang gila dan terhuyung-huyung keluar dari penjara bawah tanah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Hien Song membalik-balik teknik pedang penangkal jahat di tangannya. Hatinya diliputi kegembiraan. Benar, ini adalah hadiah dari leluhur iblis untukmu. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang tidak dikenal keluar dari buku itu. Siapa? Hien Song berteriak dengan marah ke sekitarnya. Tawa aneh terdengar dari udara. Bewahaha, karena kamu mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari leluhur iblis untukmu, dan aku datang dari buku. Menurutmu siapa aku ini? Kamu. Mungkinkah? Tubuh Hien Song bergetar karena kegembiraan. Air mata tanpa sadar jatuh dari matanya, dan dengan pekikan dia berlutut di tanah dan berteriak, Anda adalah leluhur iblis. Benar, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun diam, orang yang akan kulihat setelah bangun sebenarnya adalah ras iblisku yang sebenarnya. Hahaha, memang, dewa tidak akan mengecewakanku. Suara misterius itu tertawa tak terkendali. Nah, beritahu aku namamu. Namaku Hien Song. Aku adalah putra Raja Iblis Langit Soan Dugu. Hanya saja sekarang, dia telah memutuskan hubungan ayah dan anak denganku. Kata Hien Song dengan tatapan kecewa. Soan Dugu tidak pernah mendengarnya. Suara itu berkata dengan nada menghina, Nak Hien Song, Soan Dugu apa? Tidak masalah jika kamu putranya atau bukan. Aku tidak punya putra, bagaimana jika kamu menjadi anakku? Ketika Hien Song mendengar ini, seluruh tubuhnya kaku di tempat dan dia tercekat dan bertanya, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, aku adalah leluhur iblis. Aku selalu memegang kata-kataku, aku tidak akan berbohong kepada junior sepertimu. Hien Song sangat gembira sehingga dia bersujud ke tanah, berkata dengan penuh rasa syukur, terima kasih, ayah, terima kasih, ayah. Aku pikir aku akan menjadi yatim piatu selama sisa hidupku, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa leluhur iblis akan memandangku dan menerimaku sebagai putranya. Ayah, aku akan melayani Anda dengan baik di masa depan. Sebuah tawa puas datang dari kehampaan. Bagus, Hien Song, aku tahu bahwa kamu telah banyak menderita, tetapi ada banyak buku rahasia di Akademi Handing. Kamu harus mempelajarinya satu persatu. Ini adalah takdir bahwa kita bisa bertemu. Hari ini, sebagai seorang ayah, aku akan mengajarimu seni agung iblis darahnya ras iblis dan membantumu. Terima kasih, ayah. Hien Song menangis terus, selalu menyeka air matanya. Tolong jangan khawatir, anak ini akan berlatih dengan baik dan tidak akan mengecewakan usaha ayah. Hien Song, anakku, ketika kamu telah menyelesaikan seni agung iblis darah, kamu akan pergi dunia bawah untuk membuka segelku, lalu aku akan membawamu untuk membunuh selama 9 hari. Kamu akan menjadi anakku satu-satunya. Adapun Soan Dugu itu, beraninya dia begitu tidak masuk akal. Kalau begitu, ketika kamu telah berhasil dalam kultivasimu, bunuhlah dia, bisakah kamu melakukannya? Anak ini akan memenuhi misiku. Hien Song bersujud lebih dari 10 kali berturut-turut, dan darah di dahinya mengalir bersama dengan air matanya. Dia telah memberikan begitu banyak untuk ras iblis. Namun pada akhirnya, apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan cepat atau lambat akan mengguncangkan langit. Dia tahu bahwa hari itu telah tiba. Bagus, dengarkan ayah mengajarimu seni agung iblis darah. Gu. Bersambung. Bab 1185. Rusak. Di telinganya, terdengar jeritan menyedihkan dari Wayao.
Di depan matanya, seolah-olah Louis Lu melihat hilangnya nyawa. Di dalam hatinya, seolah-olah ada batu besar yang menekan. Pada saat itu, Louis Lu melihat ke langit yang jauh seolah-olah dia melihat masa depan yang mengerikan. Perasaan tidak nyaman menyelimutinya, dia turun dari sepeda ontel, menoleh ke arah Pregi Dugu yang terlihat tegang di depannya dan berkata dengan ringan, "Nona Dugu, kita akan berpisah di sini." Tubuh Pregi Dugu bergetar dan dia berkata dengan suara keras, "Louis Lu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin pergi ke kota Handing? Aku menyarankanmu untuk tidak melakukannya, karena sebagai ras iblis, aku merasakan ada aura yang mengerikan di kota Handing, bukan Hien Song, tetapi makhluk yang hampir di atas ayahku. Jika kamu pergi ke sana, kamu tidak akan selamat." Louis Lu tidak peduli dengan kata-kata Pregi Dugu. Sejak saat dia menjadi kaisar siluman dan bersentuhan dengan kekuatan kepercayaan dari Wayao, seolah-olah hidupnya telah menjalin hubungan yang jelas dengan Wayao. Selain itu, dengan persepsinya tentang jalan surgawi, dia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak diketahui tentang masa depan. Kota Handing hanya berjarak 1000 mil dari ras silumanku. Jika kota Handing hancur, Hien Song pasti tidak akan mengampuni ras siluman. Sebagai Raja Tianxia dari ras siluman, bagaimana mungkin aku meninggalkan rakyatku? Dengan wajah tenang, Louis Lu berkata, "Pregi Dugu, kita berpisah. Siapapun kamu, aku harap kamu menepati janjimu. Hien Song, aku akan membunuhnya. Tolong kembalikan tubuh istriku saat waktunya tiba." Louis Lu berkata dengan serius. Pregi Dugu mengertakkan gigi dan menatap Louis Lu dengan ekspresi tak berdaya. "Kenapa kamu bajingan yang tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Ras siluman barat pasti punya cara sendiri untuk melindungi mereka sendiri. Aku tahu kamu kuat sekarang, tapi kamu tidak akan mengubah apapun jika kamu pergi. Kenapa kamu tidak bisa berpikir jernih? Tidak bisakah kamu merasakan kehadiran alam roh bumi, atau bahkan lebih tinggi?" Saat wajah cantik Pregi Dugu memandang Louis Lu, ada sedikit kekhawatiran. "Aku bisa merasakannya, terus kenapa?" Louis Lu bertanya dengan acuh tak acuh. "Dan kamu tetap akan pergi?" Pregi Dugu bertanya, menggigit bibirnya yang harum dengan lembut. "Kamu tidak mengerti." Louis Lu berkata dengan kencang, dan kemudian suara Louis Lu mulai berubah menjadi rendah. Pregi Dugu mencibir, "Aku tidak mengerti, apa gunanya mati? Mengapa kamu ingin pergi untuk dibunuh?" "Karena aku adalah kaisar siluman dan aku adalah Raja Tianxia." Louis Lu melihat ke kejauhan dan tubuhnya berubah menjadi meteor, bergegas menuju wilayah ras siluman di barat. Pregi Dugu berdiri membeku di tempat, menginjak kakinya dengan marah, dan menggertakkan giginya. "Raja Tianxia apa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Baiklah, putri ini akan menemanimu lagi." Kemudian, Pregi Dugu berubah menjadi asap hitam dan mengikuti jejak Louis Lu. Nini Qin merasakan aura menakutkan yang berasal dari kota Handing dengan ketakutan, dan tetesan keringat dingin terus berjatuhan dari dahi Raja Siluman Monyet. Semua pasukan tempur dari seluruh ras siluman di barat berkumpul di sini, menatap ke kejauhan. "Sialan, apa yang terjadi di kota Handing? Adik ekor 9, apakah kamu merasakannya?" Raja Siluman Monyet mencibir dan berkata kepada Nini Qin dengan ekspresi tak berdaya. Pada saat ini, wajah Nini Qin pucat. Dia sudah tahu bahwa akan ada kekacauan di area barat dunia spiritual, tetapi tidak begitu cepat. Ini jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Ketika dia melihat ke arah kota Handing di kejauhan, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Di kejauhan, dia tidak hanya merasakan aura menakutkan dari alam roh bumi, tetapi juga aura dari para ahli dunia spiritual yang mulai muncul satu persatu di kota Handing.
Yang paling penting, aura kematian sangat jelas terlihat pada mereka semua. Ada 5 ahli alam spiritual dan 1 ahli alam roh bumi, dan bahkan ada hampir 100 biarawan dewa emas, dewa surgawi dan dewa bumi yang tak terhitung jumlahnya yang datang menuju ke sini sambil membunuh dengan cepat. Sebaliknya, pihak mereka sendiri tampak tidak berarti. Alis Ninikin mengerut, entah kenapa, orang-orang ini memberi Ninikin perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah, orang-orang ini sama sekali bukan makhluk hidup. Aku bisa merasakannya, kita hanya bisa memperkuat perisai sekarang, jadi bisa bertahan lebih lama. Ninikin memandang dengan cemas ke kejauhan, dia sudah lama siap untuk mati. Seolah-olah dia tiba-tiba lega, dia tersenyum pahit, aku hanya berharap Louis Lu tidak kembali. Raja Siluman Monyet melihat ekspresi Ninikin dan tidak menanggapi. Dia mengangguk sedikit dengan wajah suram dan berkata kepada beberapa ahli di sekitarnya, cepat, biarkan semua orang mulai memperkuat nodul-nodulnya. Biarkan anak-anak muda bersembunyi di dalam istanaku, tinggalkan darah segar terakhir untuk wilayah kita. Ingat, dalam pertempuran ini, kita mungkin mati. Salah satu ras siluman yang muda tiba-tiba bertanya, di mana Raja Tianxia kita? Apakah dia akan datang untuk menyelamatkan kita? Raja Siluman Monyet berbalik sambil tersenyum, membelai dahi ras siluman yang muda dan berbisik, "Nak, Raja Tianxia telah melakukan banyak hal untuk kita. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk beberapa hal." Di bawah 10.000 tahun sejarah ras siluman barat, kehidupan mereka hancur. Mereka bertempur dengan orang-orang dari area barat dunia spiritual selama bertahun-tahun, dan telah bertahan hingga sekarang. Awalnya, dalam pikiran mereka, sepertinya suatu hari cepat atau lambat, mereka akan mati di tanah asing. Namun, saat Louis Lu tiba, mereka menyadari bahwa mereka tidak ditinggalkan. Mereka mulai benar-benar menjalani kehidupan dan merasakan keindahannya. Paling tidak, mereka bisa makan enak dan mengenakan pakaian hangat. Harapan yang baru saja dinyalakan pada jutaan ras siluman di Gunung Warcraft sepertinya akan hancur lagi. Salah satu dari mereka berbisik, bukankah kita baru saja menjalani kehidupan yang baik? Mengapa harus seperti ini lagi? Aku telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama, aku pikir kita akan segera keluar dari kehidupan itu. Mengapa Raja Tianxia mengubah hidup kita dan kemudian meninggalkan kita? Aku tidak ingin mati, aku baru saja merasakan kebahagiaan. Semua ras siluman terdiam, kepala mereka tertunduk, hati mereka sudah putus asa saat mereka tahu bahwa mereka akan mati. Yang mereka tidak terima adalah mengapa orang sebangsa mereka sendiri tidak datang untuk menyelamatkan mereka. Anak-anak, Raja Tianxia tidak akan meninggalkan kita. Raja Siluman Monyet melambaikan tangannya, dan di tangannya, tongkat emas panjang menyinari seluruh gunung Warcraft. Hanya pertempuran ini, kita bertarung untuk Raja Tianxia. Memang kenapa jika kita mati? Ingatlah bahwa dalam sejarah panjang ras siluman barat kita, ada satu orang yang mengubah segalanya untuk kita. Kehidupan yang baik itu, meskipun hanya sebentar, aku percaya bahwa di masa depan, Raja kita akan memimpin kita untuk membangun tanah air kita lagi. Apakah kita harus bergantung pada Raja Tianxia untuk segalanya? Bukankah kita telah melewati 10.000 tahun ini? Boom! Tanah Gunung Warcraft mulai bergetar hebat, dan gemuruhnya seperti petir dari langit yang menghantam pikiran setiap ras siluman. Ekspresi Raja Siluman Monyet berubah, perisainya rusak, bersambung.